warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin mempresentasikan tentang keteladanan Wali Songo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindi Ramadhani, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Setiawan, absen 43. Saya akan menjelaskan latar belakang dan keteladanan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Perkenalkan, nama saya Elisa Febrianti, absen 15. Saya ingin menjelaskan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Mutiara Fitri, saya absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan dan latar belakang Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Perkenalkan, nama saya Sucila Ramadhani, saya absen 41. Saya akan menjelaskan latar belakang Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Perkenalkan, nama saya Alifian Saputra, absen 5, ingin menjelaskan tentang latar belakang dan keteladanan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Perkenalkan, nama saya Akbar Hermansyah, absen 4. Di sini saya menjelaskan keteladanan dan latar belakang Sunan Giri dan hikmah. Nah, sebelum keteladanan Wali Songo, kita harus tahu pengertian dari Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang menyebarkan agama Islam dari abad ke-14 sampai abad ke-16. Wali berarti dekat dengan Allah dan Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara damai, bijaksana, melalui pendidikan, budaya, seni, perdagangan, serta melalui keteladanan sifat sehari-harinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan keteladanan Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau berasal dari Persia dan berdakwah di daerah Gresik dengan pendekatan perdagangan, pertanian, dan sosial. Nah, nilai keteladanan dari Sunan Gresik adalah yang pertama, rajin berdakwah, yang kedua peduli terhadap rakyat kecil, dan yang ketiga mengajarkan kerja keras dan bercocok tanam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra keturunan Campa yang pergi ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mendirikan pesantren di Ampel, Surabaya yang kini menjadi pusat pendidikan Islam Indonesia. Lalu ada keteladanan Sunan Ampel. Yang pertama, mengajarkan akhlak yang baik, dan yang kedua ada bijaksana dalam berdakwah, dan yang ketiga menanamkan nilai mukhlimo atau menjauhkan perilaku buruk. Saya akan menjelaskan latar belakang dan keteladanan dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang pertama, latar belakang dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan anak dari Sunan Ampel yang menggunakan seni musik untuk media dakwahnya agar agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Keteladanan dari Sunan Bonang adalah kreatif menggunakan seni musik untuk dakwah. Yang kedua, bijaksana dan lembut kepada masyarakat. Yang ketiga, sering memberikan nasihat melalui musik dan gamelan. Yang selanjutnya latar belakang dari Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah adik dari Sunan Bonang yang dalam dakwahnya menekankan kepedulian sosial, membantu fakir miskin, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keteladanan dari Sunan Derajat adalah yang pertama dermawan dan suka menolong, yang kedua mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga mengajarkan kerja keras dan kepedulian sosial. Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel yang mendirikan pusat pendidikan Islam di Gresik. Sunan Giri dikenal sebagai pemimpin dan ahli pendidikan. Sunan Giri tegas dalam pendidikan agama dan pemimpin yang bijak. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan keteladanan Wali Songo, tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu sunan yang dekat dengan Pulau Jawa. Ia memakai wayang, seni, dan budaya lokal untuk dakwah Islam. Keteladanannya, ia toleran terhadap budaya lokal. Ia
kreatif memakai wayang, seni, dan budaya lokal, dan sabar dan dekat dengan rakyat. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu sunan yang tingkat toleransinya tinggi. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus yang bercorak Jawa. Sikap keteladanannya, ia menghormati kepercayaan orang lain, bijaksana, dan toleran. Ia mengutamakan perdamaian dalam berdakwah. Selanjutnya ada Sunan Muria. Latar belakangnya yaitu putra Kalijaga yang berdakwah di daerah pedesaan atau pegunungan dengan mengajarkan Islam kepada rakyat kecil dengan cara sederhana. Keteladanannya yaitu memiliki rendah hati dan sifat sederhana. Nah, selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Latar belakangnya yaitu menyebarkan Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Selain sebagai ulama, beliau berperan penting sebagai pemimpin pemerintah dan kerajaan. Keteladanannya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Hikmah meneladani Wali Songo. Satu, menjadi lebih baik. Kedua, mengemar sesama. Ketiga, menolong. Nah, kesimpulannya bahwa Wali Songo berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Keteladanan mereka dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, toleransi, peduli sesama, rajin belajar, dan saling menghormati budaya orang lain.